Banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan ridho dan maunahnya, mendapatkan ribahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, saudara, pemirsa yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanal jazak. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tauhid, yaitu tentang Allah, ayat Quran yang disalahpahami oleh saudara kita Salafi Wahabi, yaitu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sementara ada ayat lain yang menunjukkan Allah ada di mana-mana, yaitu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu menghadap, maka di sana wajahnya Allah, itu zatnya Allah. Kemudian ada ayat lagi yang berbunyi wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Nah, ini apakah Wahabi tidak tahu ayat ini atau sengaja tidak dipakai atau bagaimana? Berarti kalau cuma satu ayat yang dia pahami, yang lain tidak dibahas, apakah termasuk Wahabi itu mengingkari ayat yang lain? Nah, itu. Lalu ada di mana sebenarnya Allah? Ya, kalau dikatakan Allah bertempat, ya. Kalau Allah bertempat, itu sama dengan makhluk. Ya, Allah itu makana alama wala makana Allah ada tanpa butuh tempat. Gitu. Ini ngotot, sudah pemahamannya salah, orang lain yang disalahkan. Ini kelakuannya Wahabi. Dirinya yang salah, orang lain yang disalahkan. Sama seperti si kufar itu, dirinya sendiri yang bikin ulah duluan, orang lain yang disalahkan. Ini kelakuannya orang-orang Wahabi. Dirinya yang sesat, orang lain yang dituduh sesat. Dirinya yang bid'ah, orang lain yang dituduh bid'ah. Berikut ini video dari ustadz-ustadz Wahabi yang mengotot bahwasanya Allah itu di aras dan menyalahkan kaum lain. Ya. Biar tidak terlalu lama kontennya, mari kita simak videonya berikut dengan tanggapan atau sanggahan dari Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama. Banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalil. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadakan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana, ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadits Abu Dzar, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditolak orang-orang Islam, orang NU itu bukan ayat Al-Qur'annya, tapi pemahaman Anda, Ustadz Firanda, pemahaman Anda dan kelompok Anda yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas. Dan bukan berarti mengingkari Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj ke atas itu bukan berarti Allah ada di atas. Itu tempat Nabi bisa melihat Allah, bukan tempatnya Allah, itu tempatnya Nabi. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukan kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa?
segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi suatu, kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Barrafa'ahu Allah ilaihi." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allah ilaihi." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat ke mana? Apa angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya. Ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah, naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Ya. Baik. Mereka yang menolak Allah di atas, dalil mereka apa? Otak, akal. Kita katakan kepada mereka, seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, kita bilang seandainya akal cuma satu, nggak jadi masalah. Semua akal manusia model cuma satu, nggak apa-apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber akidah. Masalahnya akal ukul mutafawita, akal itu bertingkat-tingkat. Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya berkata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, "Ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah." Sampaikanlah kepada aku, dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan Sunnah? Pakai akal siapa? Apakah akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang lain-lainnya? Atau akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in? Atau akalnya para imam madhab? Atau akalnya ahlul bidah yang muncul belakangan? Akal siapa yang mau dipakai? Oleh karena tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda, akhirnya outputnya juga berbeda-beda. Outputnya juga apa? Berbeda-beda. Lihatlah, kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Ini enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifatnya tidak ada. Apa sih? Kalau ada sesuatu tidak ada sifatnya. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Baik, orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat, di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadisnya dhaif. Mana dhaif? Hadisnya mutawatir, 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten, Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Nah, dilihatnya bagaimana? Ada arah kalau melihat atau tidak? Antum kalau melihat ada arah dilihat enggak? Kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak? Ya berarti Allah ada di satu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumul qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat. Nah, orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas, tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya, pasti ada arahnya enggak? Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah, Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi Allah saksikan. Semuanya pakai akal, tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asy'ariyah maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua di atas pasti butuh yang pada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Tidak ada tiang. Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akal. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. Kata dia berarti melazimkan demikian. Makanya pada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifa stawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajian. Kenapa dia bertanya tentang bagaimananya? Anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau Anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, Anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau Anda tahu bagaimana zat Allah, baru Anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau Anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana Anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau Anda ingin membayangkan tentang Allah di atas
Bagaimana bayangannya? Pertama Anda harus tahu Allah seperti apa. Zatnya bagaimana? Terus kedua Anda harus tahu arsy seperti apa. Baru Anda bisa bayangkan Allah di atas arsy. Kalau Anda arsy saja Anda tidak tahu, Allah pun Anda tidak tahu, terus gimana Anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat Al-Quran. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran dan akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. Amintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayu sila alaikum hasiba. Yang jelas Allah resminya istilahkan hendaknya itu man fis sama. Hendak yang ada di langit. Istilah resminya arus juga di atas langit. Ar-Rahman 'alal arsy. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu karena tidak butuh tempat. Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah tidak punya tempat, pasti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Berapa? Malah bingung apa? Wah, jadi masih hidup dan jadi di mana? Nggak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pengiran kau yang kau tapi nggak kemana tapi di mana-mana. Kan itu. Dan sekarang baru kepikiran gara-gara anak-anak mulai kita kayak ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua yang balik Quran hadis. Istilah resminya Allah itu, semua istilah yang dulu. Kena dulu gimana menegakkan tangan ke. Kalau kau di nasib dia membos ini dulu biar Allah. Nang coba membos ngecat lopo, maaf nggak ngecat kan? Semoga sementing gue lapat sih menunjukkan takdir. Cara lagi sementing kan sifat itu kan yang menunjukkan takdir. Kalau sampai mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti orang istighna, berarti orang yang itu aku yang tahu ngaji kan, ini bahasa orang tahu ngaji. Soalnya aku bakal sing jemput-jemput. Mana kalau suwon, Allah nak nerang dati ya sederhana. Amin tu manfis sama, amin tu manfis. Wa walladzi fis samai ila wa fil ardi ila. Kadang orang wa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono. Tapi aku sih tok wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi waktu itu buat teman. Kalau harus pikiran, kalau tahu kita waras. Kalau berkaitan dengan SMP ini, ya kepikiran juga. Allah itu gimana? Selain hati soal ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dan ketika ditanya ayat Allah, fasyarah tidak sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi loh. Kalau Allah itu di atas. Tapi kalau saya mikir, kalau Allah duduk di kursi, kursinya itu dari singgah sana gini harus bulat tentu sudah usah mikir. Nah kalau misalnya mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang. Ini semua biasa lah, urusan itu. Aras masih undangnya kayak ngono diciptakan, kursi ya diciptakan. Nah, untuk di pokoknya di itu oke. Daripada yang Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah tak banyak malah kesimpulan. Benar. Kalau di mana-mana dia nyimpulannya kalau gitu malah repot ya. Ya orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanad Quran era sanad semacam-macam. Allah itu sobat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bela bahra ini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muqtarra ila nah, Allah itu siapa? Yang wayaksifus ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau akhwal ya atau Allah. Kalau Allah yang menciptakan langit bumi ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah yang mengarah ke hulul dan jihad. Kalau Allah itu butuh tempat. Bedanya manhaj dengan madhab. Ya. Manhaj itu Pak adalah metode di dalam memahami. Itu manhaj. Sedangkan madhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau ulama. Ya. Madhab secara bahasa Arab dari kata dhahaba yadhabu artinya pergi. Dhahaba yadhabu dhahaban wa madhaban. Artinya tempat pergi. Maksudnya gimana? Pendapatnya. Ya. Maka kalau pendapat seorang ulama disebut itulah madhabnya dia. Paham nggak Pak? Nah di dunia Islam ini kemudian terkenal ada istilah 4 madhab. Padahal ulama banyak loh Pak, cuma bukan 4. Kenapa kemudian jadi 4 madhab? Karena mereka lah yang paling banyak pembelanya Pak. Dan memang dari sisi keilmuan juga luar biasa. Baiklah di zaman Imam Syafi'i ada nggak ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih dari Imam Syafi'i? Banyak dari sisi keilmuan. Tapi kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga ya banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya. Di zaman Imam Malik ada nggak yang sekaliber dengan Imam Malik? Banyak Pak. Bahkan banyak sebagian ulama lebih mendahulukan keilmuan Laits bin Sa'ad daripada Imam Malik sezaman itu. Ya. Tapi ternyata yang lebih masyhur Imam Malik karena murid-muridnya yang tersebar dan pembela-pembelanya lebih banyak. Ya. Imam Bukhari kenapa nggak jadi madhab sendiri Pak? Padahal kan namanya masyhur sekali Imam Bukhari kan ya. Iya.
Karena ternyata Pak, ulama-ulama setelah imam yang 4 itu, mereka ternyata lebih merojikan salah satu pokok-pokok salah satu dari madhab itu. Imam Bukhari lebih banyak condong dalam masalah usul-usul madhab itu kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'iyah. Walaupun beliau banyak juga menyelisihi madhab Syafi'i. Karena tidak ada satupun ulama madhab yang fanatik kepada madhabnya. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan nggak boleh keluar dari madhab. Nggak ada. Imam Nawawi, beliau terkenal madhab Syafi'i, tapi beliau menyelisihi madhab Syafi'i dalam masalah dari unta. Imam Al-Khattabi terkenal beliau madhab Syafi'i, tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal beliau madhab Syafi'i, tapi antum baca dalam Fathul Bari banyak sekali seringkali beliau menyelisih madhabnya karena adanya dalil yang menurut beliau lebih kuat dan lebih rajih. Ya. Terus kenapa ulama-ulama dinisbatkan kepada madhab? Mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka lebih merojihkan pokok-pokok madhab. Karena dia merojihkan pokok suatu madhab, dinisbatkanlah kepada madhab itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun, karena mereka tidak paham pokok-pokok madhab. Yang bisa dinisbatkan kepada madhab itu orang yang betul-betul paham tentang pokok-pokok madhab. Ya, paham tidak Pak? Nah ini yang akal Islam. Di Indonesia sendiri Pak, banyak orang yang mengatakan intinya nggak usah banyak-banyak madhab. Kenapa? Madhab Syafi'i udah Syafi'i aja. Tapi ternyata dalam kelakuannya sehari-hari juga dia nggak kuat-kuat banget berpegang kepada madhab Syafi'i. Saya berikan contoh. Kalau habis sholat dikerasin tuh. Tiap habis sholat dikerasin. Padahal itu bukan madhab Syafi'i Pak. Madhab Syafi'i itu pendapatnya adalah zikir setelah sholat sir, bukan keras. Yang dikeraskan itu madhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan boleh dikeraskan dalam rangka taklim, mengajarkan, tapi itu tidak boleh terus menerus, sesuai dengan kebutuhan selesai. Sementara di Indonesia yang mengaku madhab Syafi'i malah melakukannya terus menerus. Jadi dalam masalah ini boleh dong pindah dulu kepada Hambali? Ya nggak apa-apa. Kalau buat mereka nggak apa-apa, buat kita nggak boleh. Itulah aneh. Ya. Nah, kenapa kita butuh madhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh madhab? Misalnya di kampus ekonomi ada madhabnya, terus semua politik ada madhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh madhab? Kalau tidak ada madhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada madhab, ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya, misalnya kita mudah memahami, misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul bai', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Bai' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya madhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi bai' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya bai'. Kamu berpikir bai' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makannya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Jika kata bai' kemudian menjadi makna umum, tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Nah kenapa Allah menyebut bai'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu bai'. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Jubli ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Pak Haris tak pecat dari Mahatali juga emergency. Karena terus gak punya status ya. Kasihan sudah miskin gak punya status, nanti pulangnya malah kayak dukun Haris. Jadi nah itu akhirnya kita butuh madhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau tidak ya kita tekstualis, kalau tidak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya, contoh tadi apa? Wadarul bai', apa? Wadarul. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, dan tambahan wawasan bagi kita bersama, sehingga kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Kita bisa menghargai pendapatnya orang lain, bisa bersatu dalam tali Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam tali Allah. Dan mari kita hindari ustadz-ustadz yang hanya memecah belah umat, yang merusak umat, yang mengotak-otakkan umat, yang merusak akidah umat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.